Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama meskipun kita lakukan secara online. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya minta izin bisa diberikan izin untuk share screen. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita di dalam Amos pasal 8 ayat 11 sampai ayat 14. Kita buka Amos pasal 8 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari Tuhan Allah, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ayat 14, mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati. Bapak Ibu Saudara, akhir bulan Juli sampai Agustus ada banyak berita-berita yang beredar tentang terjadinya paceklik. Yang pertama, paceklik lobster di Pangandaran. Bapak Ibu, ada beberapa bagian yang saya ambil, saya hanya memberikan contoh dua saja. Jadi di Pangandaran Bapak Ibu karena cuaca yang tidak menentu, akhirnya nelayan lobster tidak bisa menemukan lobster karena lobsternya tidak keluar dari sarang. Akibatnya para nelayan harus mencari ikan di pinggir pantai hanya untuk menghidupi kebutuhan keluarga mereka. Kita tahu bahwa ketika seorang nelayan mencari ikan di tepi pantai, yang didapat adalah ikan-ikan yang kecil. Dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, meskipun secara minim, tetapi paling tidak mereka masih bisa makan. Nah, Bapak Ibu, di bagian lain ada berita bahwa di Bintan, Kepulauan Riau, nelayan ikan pun mengalami masa paceklik. Karena gelombang laut yang sangat tinggi sehingga mereka tidak bisa berlayar ke tengah lautan untuk mencari ikan-ikan yang besar. Sama seperti di Pangandaran tadi, akhirnya mereka pun hanya mencari ikan menggunakan jaring di pinggir laut. Dan sama hasilnya pun ikan-ikan yang kecil. Mereka nggak bisa berdagang, ikan-ikan kecil itu hanya bisa mereka konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa Bapak Ibu Saudara, masa paceklik adalah masa yang sangat tidak menyenangkan, menyedihkan, bahkan menyakitkan bagi kita. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masa paceklik disebut juga masa sulit atau masa kekurangan makanan. Jadi masa paceklik adalah masa sulit, masa kesepian, masa kekurangan bahan pangan. Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan, coba kita renungkan bersama-sama renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini, paceklik rohani. Apa yang ada di pikiran Bapak Saudara? Kekeringan rohani? Orang-orang berbuat dosa? Orang-orang mulai menjauh daripada Tuhan? Orang-orang mulai mengingkari jalan Tuhan? Terjadi kekeringan rohani. Nah, Bapak Saudara, itulah yang terjadi kepada bangsa Israel ketika Tuhan memberikan firman kepada Amos. Amos adalah seorang petani pemungut buah ara, kata firman Tuhan. Dia berasal dari Tekoa. Tekoa itu berada di bagian selatan, Bapak Saudara. Jadi bagian dari daerah kerajaan selatan atau yang disebut dengan Yehuda. Kita tahu bahwa setelah pemerintahan Salomo, kerajaan Israel terbelah menjadi dua, yaitu 10 suku di bagian utara dan 2 suku di bagian selatan. 10 suku bagian utara mengambil nama Israel, sementara 2 suku di bagian selatan mengambil nama Yehuda.
Sehingga muncullah dua kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Bapak Saudara, tetapi raja-raja Israel, raja-raja yang ada di wilayah utara itu tidak memiliki bait Allah atau bait suci, tempat beribadah, karena bait Allah berada di Yerusalem, di bagian selatan. Sehingga banyak sekali raja-raja Israel, kalau kita baca dalam surat 1 Raja-Raja maupun 2 Raja-Raja, itu memiliki hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, Alkitab menggunakan istilah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan kalau kita selidiki satu persatu, Bapak Saudara, rata-rata masa pemerintahan raja di utara itu sekitar 3 tahun saja. Sementara raja selatan, kerajaan selatan, yaitu Yehuda, kebanyakan mayoritas raja-rajanya adalah melakukan yang benar di mata Tuhan. Ada Yosia, ada Hizkia, dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka adalah raja-raja yang berasal dari keturunan Daud. Kan Tuhan berjanji bahwa yang akan memerintah adalah dari keturunan Daud. Sehingga Tuhan menyertai keturunan Daud. Dan rata-rata pemerintahan Raja Yehuda itu sekitar 33 tahun, Bapak Saudara. Jauh lebih lama daripada raja-raja utara. Karena raja-raja utara, mereka tidak memiliki firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka menolak firman Tuhan yang datang kepada mereka. Jadi karena bobroknya kehidupan di wilayah kerajaan utara, Tuhan mengutus Amos dari selatan, Bapak Saudara. Tepatnya pada pemerintahan Raja Yerobeam kedua, kerajaan utara itu mengalami kemakmuran yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu itu Israel utara itu berada di antara dua peradaban dunia yang sedang berkembang, yaitu Eropa yang diwakili oleh Roma dan Timur yang diwakili oleh Tiongkok atau Cina, bahkan India. Jadi wilayah kerajaan utara pada masa pemerintahan Raja Yerobeam kedua itu dilalui oleh pedagang-pedagang sehingga tempat itu menjadi tempat persinggahan dan makmur. Karena kemakmuran itu, Bapak Saudara, banyak praktek-praktek, banyak skandal-skandal finansial, skandal-skandal seksual, lalu banyak sekali terjadi korupsi, ketidakadilan di mana-mana, Bapak Saudara. Bahkan penyembahan berhala terjadi di sana. Karena kemakmuran, kemajuan, kekuatan yang mereka miliki, mereka lupa Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengutus Amos kepada mereka, Bapak Saudara, mereka menolak Amos. Bahkan pemimpin imam di kerajaan utara waktu itu yang bernama Amazia, dia menfitnah Amos supaya Amos dibuang dan dihukum oleh raja. Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa Tuhan memberikan penghukuman kepada kerajaan utara pada waktu itu. Karena mereka telah menolak firman yang telah Tuhan sampaikan melalui para nabi. Teguran-teguran yang Tuhan sampaikan kepada mereka, Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan ingin mereka berbalik kepada perjanjian Tuhan dengan umatnya Israel. Tetapi karena mereka memiliki kebebalan, mereka justru menggantikan penyembahan kepada Allah kepada penyembahan berhala mereka. Di Samaria, di Betel, mereka mendirikan lembu emas. Mereka mendirikan patung-patung untuk sujud menyembah kepada berhala tersebut. Yang membuat hati Tuhan terluka. Tapi Tuhan mengasihi umatnya. Karena Tuhan tahu bahwa dia sebagai mempelai pria. Umatnya sebagai mempelai wanita. Mereka telah menikah. Dan Tuhan tidak ingin berpisah dengan mempelainya. Dia terus menegur mereka. Bapak Saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat apa pelajaran-pelajaran atau prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14 tentang paceklik rohani. Mari kita lihat bersama-sama, Bapak Saudara. Yang pertama, Allah tidak menyampaikan firman-Nya. Hal itu jelas tertulis di dalam ayat 11 sampai ayat 12 tadi. Di mana Tuhan berkata, sesungguhnya waktu akan datang. Jadi ini bersifat nubuatan, Bapak Saudara. Karena dikatakan akan terjadi di masa yang akan mendatang. Jadi bukan terjadi pada waktu Amos menyampaikan firman itu. Amos diutus Tuhan menjadi nabi dalam kerajaan utara itu sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, Bapak Saudara. Jadi sekitar tahun 700 sekian sebelum Masehi.
Dia menubuatkan akan datang waktu di mana Tuhan tidak lagi menyampaikan firman-Nya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan memberikan penghukuman kepada orang Israel di utara pada waktu itu, bahwa dia tidak akan menyampaikan firman kepada mereka? Hal ini bukan berbicara tentang tidak ada lagi Taurat kepada mereka, karena mereka masih memiliki Taurat, Bapak Saudara. Tuhan tidak mungkin menghancurkan Tauratnya, ya kan? Jadi pengertian Tuhan tidak mengirimkan atau tidak menyampaikan firman itu bukan berbicara tentang Taurat akan diambil dari mereka, karena Taurat masih ada di tangan mereka. Yang dimaksud Tuhan tidak akan menyampaikan firman kepada mereka adalah Tuhan tidak akan menyampaikan khotbah-khotbah kenabian. Karena mereka menolak firman yang telah disampaikan oleh Amos, dan bukan hanya Amos, banyak nabi-nabi sebelum Amos yang mereka tolak. Nah, coba kita bandingkan dalam Amos pasal 7 ayat 10 sampai 12. Dikatakan begini, inilah bentuk penolakan orang Israel kepada firman Tuhan melalui Amos. Amos 7 ayat 10 sampai ayat 12. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Amazia, seorang imam di Betel yang diangkat oleh Raja Yerobeam, Bapak Saudara, dia memfitnah Amos. Dia melaporkan Amos bahwa Amos menjelek-jelekkan raja dan sebagainya. Dia mengusir Amos supaya Amos jangan bernubuat di tanah mereka, di wilayah utara. Amos disuruh kembali ke Yehuda, ke wilayah selatan. Kamu bernubuat aja di daerah selatan, jangan di sini, kata Amazia. Mereka menolak firman, Bapak Saudara. Meskipun mereka mungkin merasa, oh kami ini sedang dalam keadaan makmur, tapi mereka tidak sadar bahwa rohani mereka bobrok. Mereka mulai menyembah berhala, menjauh dari Tuhan, melakukan segala sesuatu atas kehendak mereka, bukan kehendak Tuhan lagi, Bapak Saudara. Jadi kita harus sadar bahwa sebenarnya manusia itu hidup bukan hanya dari makanan jasmani saja, kata firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3, Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi dari firman Allah. Bapak Saudara, penghukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel, bahwa dia tidak akan menyampaikan firman kepada mereka, bahwa tidak akan ada lagi pelihat-pelihat, tidak akan ada lagi nabi-nabi yang akan menyampaikan firman kepada mereka. Itu suatu hal yang sangat tidak menyenangkan. Itu adalah paceklik. Mungkin mereka pertama pada awalnya tidak akan merasa tersiksa, tidak akan merasa menderita karena Tuhan tidak menyampaikan firman melalui para nabi kepada mereka. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata apa? Ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut, mencari-cari, tapi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 6, Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ketika orang tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, tidak mau lagi mendengarkan khotbah yang mengoreksi hidupnya, yang membentuk hidupnya, maka Tuhan bisa memberikan penghukuman kepada dia, bahwa Tuhan tidak akan berfirman lagi kepada dia. Bapak Saudara, mungkin kita memiliki harta yang melimpah di dunia ini, tapi itu semua tidak akan ada gunanya. Kita akan menjadi orang yang menderita kalau Tuhan tidak mau lagi menyampaikan firman-Nya kepada kita. Mari kita koreksi diri kita, atau mungkin selama ini kita tetap beribadah, tapi kita tidak merasa sesuatu ketika firman Tuhan disampaikan. Kita anggap itu biasa saja, tidak ada mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Kita cuek dengan firman Tuhan. Jangan-jangan, saudara, Tuhan sedang menghukum kita. Dia tidak menyampaikan isi hatinya kepada kita. Bapak saudara, itu adalah penghukuman yang sangat berat sekali. Nanti akan saya jelaskan di bagian kedua, bahwa Tuhan sebelumnya sudah memberikan 3 penghukuman kepada orang Israel, tapi mereka tidak mengindahkan hukuman Tuhan.
Mereka tetap memberontak kepada Tuhan. Akhirnya yang terakhir, sebagai klimaks, sebagai puncak dari penghukuman Tuhan, dia menarik firman-Nya kepada mereka. Dan kita tahu setelah Ezra dan Nehemia, Alkitab mencatat Tuhan tidak lagi berfirman. Dan itu disebut dengan masa kegelapan, intertestamental. Selama 400 tahun, Tuhan tidak menyampaikan firman kepada mereka. Perhatikan Bapak Saudara, ketika kita hidup tanpa firman Tuhan, maka itu adalah masa-masa gelap dalam hidup kita. Kenapa? Tanpa firman Tuhan, maka kita akan berbuat sesuka hati kita. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman Tuhan segala-galanya bagi kita. Jadi Bapak Saudara, mari, selagi ada kesempatan katanya tadi, Tuhan mau kita temui. Tuhan masih berfirman kepada kita. Kita masih diberikan Tuhan kesempatan beribadah meskipun secara online di masa pandemi ini Bapak Saudara. Itu kesempatan bagi kita. Jangan sampai nanti kita menyesal kita tidak lagi mendapatkan firman. Tuhan berpaling dari kita. Tuhan tidak mau lagi menegur kita. Sama seperti seorang ayah yang sudah angkat tangan terhadap anaknya karena anaknya begitu bebal, melanggar perintah ayahnya, tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan atau kehendak ayahnya, berbuat sesuka hati, melanggar aturan ayahnya. Akhirnya apa? Ayahnya angkat tangan. Bapak Saudara, itu adalah keadaan tidak enak. Mungkin saudara merasa misalkan sebagai anak tidak digubris oleh ayah. 1-2 hari kita mungkin merasa no problem, tidak ada masalah apa-apa. Kita mungkin merasa senang. Tetapi lama-lama kita akan merasa sedih. Kita akan merasa tersiksa. Ayah kita tidak mau berkomunikasi dengan kita. Akan sangat tersiksa Bapak Saudara. Seperti itulah halnya dengan Tuhan. Bapa kita. Kalau kita selalu menolak firman-Nya, ketika kita ditegur, kita dikoreksi, kita menolak. Kita tidak mau menerimanya dengan tulus di dalam hati kita. Jangan sampai nanti akan tiba masanya, dia tidak akan mau lagi menyampaikan firman-Nya kepada kita. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita tetap punya Alkitab nantinya, kita tetap punya Alkitab, tetapi kita tidak akan bisa mengerti apa yang kita baca, karena hati kita telah buta, hati kita telah menjadi batu. Oleh sebab itu Bapak Saudara, selagi Tuhan masih mengasihi kita, mau menegur kita, itu bukti cintanya kepada kita Bapak Saudara. Mari kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh rindu membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan setiap hari. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, makanan rohani kita. Ketika kita tidak memberikan makanan rohani kita Bapak Saudara, maka rohani kita akan menjadi lemah dan lama-lama bisa menjadi mati. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari saya mengajak kita semuanya, selagi masih ada kesempatan bagi kita, mari jangan pernah menolak firman Tuhan yang menegur kita, yang mengoreksi kita, bahkan memukul saudara. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, setiap malam saudara menjadi orang yang waspada, menjadi orang yang selalu berjaga-jaga. Itulah firman kebenaran Bapak Saudara. Bukan hanya firman yang menyukakan telinga kita. Bukan hanya firman yang membicarakan tentang berkat-berkat dalam hidup kita. Pengkhotbah yang hanya menceritakan berkat-berkat kepada jemaat Bapak Saudara, itu tidak akan pernah diganggu oleh iblis karena iblis suka. Tetapi pengkhotbah yang dengan jujur mau memberitakan firman Tuhan kebenaran, dialah yang akan menjadi sasaran iblis. Iblis akan berusaha merusak pelayanannya, iblis akan berusaha untuk mengganggu dia. Tetapi Bapak Saudara, apapun risikonya, seorang hamba Tuhan itu harus menyampaikan kebenaran. Apakah itu menegur, bahkan memukul jemaat. Dan itu semuanya untuk kebaikan jemaat. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semuanya, dengarkanlah firman Tuhan yang murni dan sehat. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka YouTube, Bapak Saudara membuka TikTok, Bapak Saudara membuka Twitter, membuka Facebook, membuka Instagram, apapun media sosial yang Bapak Ibu punya. Mari, jangan hanya kita mendengarkan hal-hal yang tidak berguna Bapak Saudara. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan rohani kita. Coba kita perhatikan histori dari media sosial kita. Apa saja yang selama ini kita lihat. Ada sebuah kisah Bapak Saudara. Seorang ibu konsultasi dengan seorang pendeta. Ini kisah nyata Bapak Saudara. Dia bilang begini, Pak Pendeta, ketika saya pinjam HP suami saya buka YouTube.
di beranda YouTube suami saya itu banyak sekali berisi tentang video-video pornografi. Bagaimana cara menghilangkannya? Padahal suami saya itu orangnya nggak begitu. Bapak Saudara, kalau di beranda Facebook kita, YouTube kita, hal-hal yang negatif, itu karena kita pernah melihatnya. Itu karena kita mungkin sering menontonnya. Dia akan selalu muncul. Ketika kita membuka hati kita sedikit kepada dosa, iblis akan selalu menyodorkan bagi kita. Ada banyak sekarang hal-hal negatif, Bapak Saudara, yang bercokol di media sosial kita, di tangan kita. Pilihan ada pada kita. Itu sebabnya, Bapak Saudara, saya selalu mendorong saudara saya, istri saya, orang-orang yang dekat dengan saya. Saya bilang, gunakanlah kemajuan teknologi ini untuk dekat dengan Tuhan. Baca Alkitab, dengarkan khotbah, dengarkan renungan. Bapak Saudara, saya sedikit menyampaikan apa yang saya lakukan. Saya membuat akun cermin kebenaran, Bapak Saudara, hanya untuk mengedukasi jemaat, supaya jemaat itu jangan hanya melihat hal-hal yang negatif di media sosial. Ketika saya mengupload renungan, yang melihat hanya sedikit, Bapak Saudara, segelintir orang. Tetapi ketika mungkin orang-orang lain ngepost tentang hal-hal yang berhubungan dengan nubuatan, yang nggak tahu benar atau salah. Orang lain ngepost tentang harta, popularitas, ya kan, kemegahan yang dia punya. Orang lain ngepost tentang seksualitas. Waduh, satu hari jutaan viewers, Bapak Saudara. Itulah manusia. Itulah bobroknya manusia. Manusia lebih suka hal-hal yang memuaskan jasmaninya. Gak sadar bahwa mereka telah menjauh dari Tuhan. Kita bersyukur kita masih diingatkan Tuhan, Bapak Saudara. Dan itu menjadi pergumulan saya, doa saya kepada Tuhan. Tuhan, saya sedih, Bapak Saudara, melihat itu. Saya curhat dengan teman-teman saya, dengan rekan saya. Kenapa ya? Kok renungan yang melihat itu selalu sedikit ya? Hanya segelintir orang. Tapi ketika ada hal-hal yang saya sebutkan tadi, satu hari, Bapak Saudara, sudah jutaan orang melihatnya. Miris hati saya, Bapak Saudara. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya akan selalu berusaha menyuangkan waktu saya untuk membagikan firman Tuhan, men-sharingkan firman Tuhan dalam kesibukan saya, Bapak Saudara. Mengajar, mempersiapkan materi, pelayanan di sana sini. Saya masih memberikan kesempatan, meluangkan waktu saya untuk membuat video untuk saya upload. Karena saya tidak mau orang-orang Kristen menjauh dari Tuhan, tetapi semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari kita semakin mau datang kepada Tuhan selagi ada kesempatan. Yang kedua, apa akibatnya kalau Tuhan tidak mau lagi menyampaikan firman kepada kita? Manusia akan menderita, Bapak Saudara. Kita baca ayat 13-14, dikatakan demikian. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria. Dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan. Serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Penghukuman ini adalah penghukuman yang paling berat bagi umat manusia. Tadi saya katakan, sebelum penghukuman ini, Tuhan sudah memberikan 3 penghukuman pada orang Israel. Yang pertama, bahwa mereka akan menjadi tawanan orang Damsyik. Tapi mereka tidak mengindahkannya. Yang kedua, Bapak Saudara, setelah mereka ditawan oleh orang Damsyik, mereka mengalami keruntuhan. Kota mereka mengalami keruntuhan dan kehancuran. Segala sesuatu yang mereka megahkan hancur, Bapak Saudara. Sama, apa yang menjadi kemegahan kita? Harta kita kah? Jabatan kita kah? Keluarga kita kah? Apa yang menjadi kemegahan kita? Akan hancur, Bapak Saudara, kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kematian di mana-mana. Sampai orang-orang membuang mayat, katanya. Nanti Bapak Saudara bisa baca dari pasal 1 sampai pasal 7. Tapi mereka tidak mengindahkannya. Bapak Saudara, orang mungkin bisa melewati yang namanya penawanan. Orang bisa melewati yang namanya keruntuhan, kehancuran, kebangkrutan. Orang mungkin bisa mengalami yang namanya kematian, menghadapi kematian. Tetapi yang keempat, ketika firman Tuhan diambil dari kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Nah, ini bisa, Bapak Saudara. Ini buktinya. Akan rebah, kata firman Tuhan, anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna. Siapa itu? Itu berbicara tentang keindahan, kekuatan. Karena waktu itu mereka sedang dalam keadaan yang makmur.
Mereka merasa mereka ini menjadi bangsa yang luar biasa maju. Indah bagi mereka. Tapi firman Tuhan bilang, akan rebah lesu. Dalam bahasa asli, rebah lesu berarti pingsan karena kehausan. Sia-sia semua apa yang mereka punya, apa yang mereka banggakan, sia-sia Bapak Saudara. Inilah penderitaan yang paling berat yang dialami oleh manusia. Ketika Tuhan tidak mau lagi menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Israel yang menyembah Dewi Samaria yang bernama Asima. Mereka menyembah dewa di Beersheba. Mereka melakukan penyembahan berhala, mereka berzina, mereka lari, mereka memutuskan hubungan dengan Allah. Allah sedih dan Allah memberikan penghukuman kepada mereka. Tetapi perhatikan Saudara, yang Tuhan hukum bukan semua orang Israel Utara, karena ada orang Israel Utara yang masih berpegang kepada firman Tuhan. Jadi yang Tuhan hukum ini adalah orang yang bebal. Jangan sampai kita menjadi orang yang bebal yang akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan, Bapak Saudara. Orang yang bebal itu adalah orang yang sudah diperingatkan tapi masih tetap aja mengingkarinya. Orang yang sudah dinasihati tapi tetap saja melanggarnya. Orang yang sudah diarahkan tapi tetap memberontak. Itu adalah orang yang bebal, Bapak Saudara. Dan bagiannya adalah kebinasaan. Ketika kita menjadi orang bebal, kita tidak mau menerima firman Tuhan, berarti kita telah menolak sang firman, yaitu Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia. Orang yang menolak Yesus Kristus, kesudahannya adalah kebinasaan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan berkata, untuk apa orang memiliki dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya? Tidak ada, Bapak Saudara. Saya sering bilang kepada istri saya ketika kita renungan, saya bilang begini, dibandingkan dengan hidup kita yang hanya 70 tahun, 40 tahun, Bapak Saudara. Dibandingkan dengan nanti hidup kekal selama-lamanya. Yang 70 tahun sampai 80 tahun ini, itu tidak seberapa, nggak bisa dibandingkan dengan kekekalan. 1 banding berapa? Nggak bisa. 1 banding tak terhingga dalam ilmu matematika. Hasilnya apa? Hasilnya nggak terhingga, Bapak Saudara. Nggak bisa didefinisikan. Kenapa kita selalu fokus kepada hal-hal yang bersifat sementara ini? Kita mengabaikan kehidupan kekal kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, mari kita jangan sampai mengabaikan hal-hal yang bersifat kekal. Sibuk mencari harta dunia, sibuk mencari perkara-perkara jasmani. Dan itu semuanya pada waktunya akan lenyap. Tidak ada lagi bersama dengan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semuanya yang telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menderita nantinya ketika Tuhan tidak mau lagi berfirman kepada kita. Seperti hari ini, Bapak Saudara coba perhatikan baik-baik berapa orang yang mengikuti ibadah via online. Bukan hanya hari ini, beberapa minggu belakangan. Ketika kita mengadakan ibadah live melalui Zoom, yang hadir bisa dihitung jari, Bapak Saudara. Itulah buktinya manusia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saya sedih, Bapak Saudara, meskipun saya bukan gembala, Bapak Saudara. Saya bukan gembala. Tapi saya sedih melihat kalau ada orang itu tidak mau antusias mendengarkan firman Tuhan. Ketika saya mendengar bahwa banyak orang-orang muda yang rohaniat down, yang mulai tidak punya gairah lagi melayani Tuhan, tidak punya gairah lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Saya berusaha membuat persekutuan doa pagi. Jam 5 pagi saya ajak anak-anak muda yang saya kenal untuk bergabung bersama-sama. Saya tanya, kamu setiap pagi doa tidak? Oh enggak Kak Joshua, mau enggak gabung dengan saya? Dengan kita anak-anak muda berdoa bersama-sama. Enggak lama saya bilang. Oh siap Kak Joshua. Kamu doa enggak setiap hari? Doa pribadi Kak. Mau enggak gabung dengan saya? Mau Kak. Tapi banyak Bapak Saudara. Katanya tiap pagi doa, tapi nggak bisa bangun juga ketika doa pagi bersama-sama. Kalau tiap pagi memang berdoa, pasti bisa bangun pagi, Bapak Saudara. Pasti kan? Tapi katanya doa pagi biasanya doa pagi sendiri. Tapi ketika diajak nggak pernah bisa bangun. Berarti selama ini bohong dong. Nah, ya mungkin doa pagi, iya Kak, saya doa paginya jam 9. Tuhan terima kasih sudah bisa bangun hari ini, amin. Itu bukan doa, itu laporan Bapak Saudara. Doa itu komunikasi.
Kita dekat dengan Tuhan. Nah, jadi makanya saudara, saya rindu sekali, khususnya anak-anak muda yang saya lihat mulai menjauh dari Tuhan karena banyak sekali tawaran-tawaran dunia ini. Mereka, ayo, saya ajak saudara-saudara saya, saudara istri saya, teman-teman yang saya kenal, termasuk juga beberapa anak youth di tempat kita yang saya tahu mereka mungkin tidak sempat persekutuan doa pagi. Saya ajak supaya mereka bisa tumbuh rohaninya, punya kerinduan kecintaan akan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Bapak saudara, akan ada bedanya ketika kita itu awali pagi itu dengan sujud menyembah Tuhan dengan tidak. Beda sekali Bapak saudara. Pasti beda membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jangan sampai kita menjadi orang yang menderita. Pada akhirnya kita akan mencari-cari. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita yang ada di grup Bapak saudara, supaya mereka beribadah setiap hari Minggu bersama kita via Zoom. Mungkin ketika selama ini kita rekaman video, kita rekam di YouTube, kita upload di YouTube maksud saya. Mungkin kita lihat, oh yang lihat 100 orang, 200 orang. Itu tidak menjadi jaminan apakah mereka semua mengikuti ibadah atau tidak. Buktinya selama Zoom, nggak ada yang ikut Bapak saudara. Mari ini menjadi doa kita bersama, supaya kita benar-benar mencintai Tuhan lebih daripada apapun di akhir zaman ini. Sebab iblis tidak pernah tinggal diam untuk menjatuhkan kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.